Selamat datang pemirsa Ngopini. Ketemu kembali di acara Ngopini, ngobrol-ngobrol mendalam mengenai topik-topik tertentu mengenai lingkungan. Kali ini kita akan berbicara mengenai transisi energi. Kalau kita lihat misalnya perang Iran sekarang membuat kita merasakan betul kenapa kita mestinya beralih dari energi fosil. Di blok saja Selat Hormuz kita langsung kelimpungan dengan harga dan dampak dari energi fosil yang harganya meroket. Dan kita melihat sebaliknya, misalnya Cina justru relatif tidak terpengaruh oleh naiknya harga minyak. Karena apa? Karena Cina saat ini energinya sudah sangat banyak ditopang oleh energi surya. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa kita mestinya segera beralih ke transisi energi. Nah, dalam konteks transisi energi, saya sekarang ditemani oleh Bung Fabi Tumiwa. Selamat datang, Bung. Terima kasih sudah mengundang saya, Bung Timer. Bung Fabi, CEO ISR, Institute for Essential Service Reform. Dan Bung Fabi adalah, kalau menurut saya nih, satu dari sangat sedikit tokoh di dunia masyarakat sipil yang konsisten sejak dari beraktivis hingga sekarang 30 tahun lebih bicara mengenai reformasi energi Indonesia. Tuh. Bung, Bung, Fabi, Bang, kita akan bebas lah. Jadi kami kebetulan segenerasi nih. Enggak, dia senior saya. Secara umur. Nah, apa ya sebenarnya transisi energi itu dan mestinya kenapa kita harus ke sana sebagai negara? Iya, secara singkatnya sebenarnya transisi energi itu sebuah proses peralihan sistem energi dari yang hari ini dominan energi fosil ke energi bersih. Ya, kalau hari ini kita lihat seluruh dunia ini kira-kira mungkin 75%, 75-80% ya. Di seluruh dunia pasokan energi kita berasal dari energi fosil. Sehingga fosil based ekonomi. Nah, ini sudah disadari bahwa struktur energi yang seperti sekarang itu berbahaya karena menyebabkan kita tahu pemanasan global dan perubahan iklim. Jadi kita tahu bahwa salah sumber emisi terbesar 70% dari emisi dunia itu berasal dari pembakaran energi fosil. Nah, karena penyebabnya adalah energi fosil, maka untuk menyelesaikan persoalan perubahan iklim, menurunkan laju kenaikan temperatur global menjadi di bawah masuk ke dalam batas aman, maka kita harus mengganti sumber energi kita. Nah, apa sumber energi yang tidak menghasilkan emisi? Yaitu sumber energi yang berbasis pada energi terbarukan. Jadi itulah konsep transisi energi. Tapi kan hari ini ekonomi dunia itu sudah sedemikian erat kaitannya dengan energi fosil tadi. Sehingga untuk mengganti sistem energi tanpa menimbulkan shock yang besar terhadap sistem perekonomian global maupun di sebuah negara, proses itu harus dilakukan secara bertahap dan terencana sebenarnya di situ. Itulah kenapa muncul konsep transisi energi. Jadi berpindah sistem energi dari energi kotor ke energi bersih lah kira-kira begitu. Secara sistematis. Secara sistematis. Karena apa? Tadi yang saya katakan kan sekarang ekonominya udah sangat bergantung pada itu. Misalnya baru-baru aja ya, kita hari Jumat malam kemarin katanya masih sampai tadi pagi. Saudara-saudara kita di sebagian Sumatera itu gelap gulita. Kita bisa bayangkan di sana. Pasti susah banget hidupnya. Di rumah nggak ada listrik. Kalau nggak ada listrik apa? Pompa air mati. Ya, yang kita pusing juga kulkas misalnya. Kalau di kota-kota ada kulkas, isi kulkasnya gimana tuh? Ya kan kita udah kebiasaan kan nyetok bahan baku. Bisa bayangkan kalau nggak ada listrik selama 24 sampai 36 jam. Ya, itulah contoh bagaimana hari ini kita sudah sedemikian erat bergantung pada energi listrik khususnya. Nah, kalau kita harus mengganti sumber energinya, maka itu kan harus, karena ini adalah infrastruktur, maka harus dilakukan secara bertahap.
Ya, di sisi yang lain kebutuhan energi juga naik. Setiap ada ya bayi lahir baru, kebutuhan energinya nambah. Ya. Tingkat ekonomi seseorang naik pasti konsumsi listriknya bertambah. Yang tadinya nggak punya mobil, dia mampu beli mobil, dia akan pakai mobil. Berarti konsumsi BBM naik. Kalau dia beli mobil listrik, ya konsumsi listriknya naik. Itu sebuah fakta. Nah, inilah mengapa tadi transisi energi itu harus direncanakan dengan baik supaya kita jangan sampai tidak mendapatkan energi yang kita butuhkan untuk aktivitas yang menunjang pembangunan kita dan ekonomi kita gitu. Indonesia sudah merencanakannya. Indonesia sudah merencanakan, paling tidak kalau kita itu kan muncul sejak tahun 2021 ya, kalau saya lihat. Jadi Indonesia itu menyadari bahwa paling tidak dari era presiden sebelumnya bahwa ketergantungan pada energi fosil ini sesuatu yang berisiko tinggi. Dan ini sebenarnya sudah kita lihat dari waktu yang lalu. Ya bukan baru sekarang, tapi kalau kita lihat misalnya terjadi sejak era pemerintahan Pak SBY. Di era pemerintahan Pak SBY itu fast track ya. 2004 ya, Pak SBY jadi presiden. Pada saat itu tiba-tiba harga minyak dunia naik 2 kali lipat. Oh iya. Dari yang tadinya 20-an, $25, tiba-tiba jadi 48, $50, bahkan terus naik sampai di atas $100 per barrel. Disitulah sebenarnya kita mulai sadar nih bahwa bergantung pada energi fosil itu menimbulkan risiko fiskal. Karena yang tadinya subsidi energi tidak besar, tiba-tiba bertambah sampai pernah menjadi puncak-puncaknya hampir 20% dari total APBN itu adalah untuk subsidi energi. Pada waktu yang bersamaan, Indonesia produksi minyaknya mulai turun. Di 2004 kita menjadi net oil importer. Karena untuk pertama kalinya kita kemudian jumlah yang diekspor itu sama dengan jumlah yang diimpor. Ya. Nah, ini terus terjadi dan dari waktu ke waktu produksi minyak kita semakin turun. Ya, dari yang kalau kita lihat tahun 90, pertengahan 90-an itu produksi minyak sampai 1,6 juta barrel per hari, kita bisa ekspor separuhnya. Ya, dan itu yang sebenarnya uang minyak itu yang membantu pembangunan Indonesia ya, sejak era orde baru itu. Tapi tiba-tiba sekarang kita harus impor minyak. Ya, dan dengan tadi harga minyaknya meningkat tinggi. Nah, disitulah sebenarnya menurut saya gagasan untuk melakukan transisi energi itu sudah mulai terjadi. Dan ini benar-benar terjadi misalnya peralihan dari dulu kita kalau memasak itu banyak pakai minyak tanah. Jadi ada peralihan di eranya Pak SBY dan Pak JK waktu itu. Peralihan dari minyak tanah ke LPG 3 kilo. Itu kenapa? Pada saat itu konsumsi minyak tanah tinggi sekali kan. Pemerintah, harga minyak tanah mahal nih. Gimana caranya kita bisa mengurangi? Nah, pada saat itu dilihat, harga LPG itu lebih rendah daripada minyak tanah. Jadi kalau kita konversi diharapkan bisa menurunkan konsumsi minyak tanah. Dan memang benar, sejak diluncurkan saya ingat tahun Mei 2007 sampai dengan tahun 2010 ya. Itu berhasil untuk menurunkan konsumsi minyak tanah dari yang tadinya 10 juta kiloliter menjadi 2 juta kiloliter per tahun dan itu menjangkau 40 juta rumah tangga miskin. Itu sebenarnya sejarah transisi energi walaupun pada saat itu yang berubah adalah jenis energinya kan dari minyak tanah ke LPG. Gitu loh. Tapi itu tonggak awal. Nah, tapi karena adanya krisis tadi ketika kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang energi untuk pertama kali kita punya undang-undang energi nomor 30 tahun 2007. Disitulah berbicara mengenai diversifikasi energi melalui pemanfaatan sumber energi setempat. Nah, di situ kata-kata pemanfaatan energi terbarukan, di dalam peraturan undang-undang itu digunakan istilah energi baru dan terbarukan. Ya, EBT ya. EBT, kita mulai mengenal istilah EBT seperti itu. Itu menjadi ini visinya. Karena kemudian berarti kita harus menggunakan nih
sumber energi yang ada di lokal, termasuk di sana amanatnya mengembangkan energi setempat. Bahasanya seperti itu. Ini sesuatu yang Meski menurut energi itu kan perencanaan nasional sejauh ini. iya, tapi artinya itu kemudian mempengaruhi perencanaan bagaimana kita memanfaatkan sumber daya energi yang ada di Indonesia. Oke. Nah, ini sebenarnya untuk mengurangi kebutuhan impor tadi. Nah, disitulah kita mulai lihat ada target-target, misalnya target bauran energi terbarukan. Kalau kita membaca kemudian peraturan turunannya PP 79 2014 tentang kebijakan energi nasional, di sana ada target 23% energi terbarukan pada tahun 2025 misalnya. Dikasih besar, dikasih rendah. Ada target, dan itu juga apa? Karena ada target energi terbarukan, kita lihat ada penurunan di energi fosil, yaitu di minyaknya sebenarnya. Jadi secara prosentase turun harusnya. Karena bauran energi terbarukannya naik, tapi yang minyaknya turun. Walaupun di situ juga batu bara naik. Batu bara yang tadinya kecil dinaikkan. Karena di dalam analisis pada saat itu, ini kita belum bicara Paris Agreement ya, 2025 itu kan Indonesia punya potensi batu bara yang bisa dimanfaatkan, dan pengalaman di banyak negara menunjukkan ya batu bara tuh katanya bisa dijadikan bahan bakar minyak, ya bahan bakar cair ya, jadi coal liquefaction gitu ya, bisa jadikan gas ya, yang sekarang juga dengan DME dan lain-lain. Nah itu sebenarnya, tapi selain itu energi terbarukan itu ada targetnya. Ini pertama kali dan cukup menurut saya yang ya selama ini mempelajari kebijakan energi Indonesia itu cukup monumental sebenarnya. Secara capaian? Enggak, secara konsep. Oke, iya. Capaiannya ya kita gagal total. Ya, jadi kalau kita bandingkan tadi target 23% energi terbarukan yang harusnya dicapai 2025 kemarin, kita nggak mencapai itu, hanya 15,75% dari 23% tadi. Jadi secara konsep bagus, tapi dalam pelaksanaannya ternyata nggak bagus. Tidak konsisten gitu loh. Dan ya ini banyak faktor ya kenapa. Nah, ya aku baru mau nanya, apa kira-kira yang membuatnya capaiannya tidak? Saya ada beberapa, tapi salah satu yang menurut saya tuh membuat kita nggak mencapai energi terbarukan, target energi terbarukan itu karena kita ini kita dipengaruhi oleh kebijakan untuk mengekstraksi batu bara. Itu karena para pemain batu bara ada di pusat kekuasaan kah? Ya kalau itu berdasarkan data kan rata-rata yang punya kekuasaan itu kan punya batu bara, sawit, dan sekarang main tambang. Ya. Nah kita bisa lihat tuh produksi batu bara naik gila-gilaan dari yang tadinya di bawah 100 juta ton produksinya setahun, itu di tahun 2000-an, ya naik tinggi sampai terakhir kan 2025 kemarin hampir 800 juta ton. Naik 8 kali lipat ya? 8 kali lipat dalam waktu, ya kita bisa lihat dalam periode 2 dekade lah. Naik tinggi, naik cepat. Bahkan saya ingat sebenarnya kalau kita melihat ya, pembahasan kalau saya nggak salah Perpres 22 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, ada ketentuan untuk membatasi produksi batu bara 400 juta ton waktu itu. Dan alasan membatasi batu bara itu karena memang dari sisi teknis cadangan batu bara, ya kita itu cadangan batu bara yang kalori menengah dan kalori tingginya itu tidak besar-besar amat. Yang banyak itu kalori rendah, yang sebenarnya polutif banget dan ya efeknya juga besar. Tapi kan karena ya karena ada tekanan, ada keinginan untuk mengeksploitasi besar-besaran demi penerimaan negara, ya apa yang sudah ditetapkan sebagai batas 400 juta ton itu nggak pernah tercapai kan, dilewatin terus. Kuota itu diperbesar gitu. Ya sampai sekarang gitu ya, jumlahnya masih tinggi, dan kita melihat implikasi yang lain adalah ya energi terbarukan nggak bisa berkembang karena ternyata untuk batu bara itu
memastikan batu bara dikonsumsi di dalam negeri itu didukung dengan kebijakan habis-habisan, kebijakan yang mengalahkan pengembangan energi terbarukan. Ya, yaitu kebijakan DMO, Domestic Market Obligation, di mana harganya ditentukan oleh harga batu baranya yang dibeli untuk pembangkitan listrik itu ditetapkan, bukan berdasarkan harga pasar. Jadi kalau yang sudah berlaku sejak 2018 itu domestic market obligation itu 25% dari produksi batu bara, dan harganya yang dibeli oleh PLN maksimal $70 per ton untuk referensi batu bara kalori tinggi, yang 6.300 untuk kalori tinggi. Ya, jadi bisa dihitung tuh. Nah, dengan kata lain sebenarnya konsumsi batu bara di sektor kelistrikan kita itu disubsidi. Karena disubsidi itu harusnya misalnya PLN membeli dengan harga pasar, ya sekarang PLN membeli dengan harga khusus. Gitu. Implikasinya negara kehilangan pendapatan kan. Padahal kan batu baranya kan mestinya dalam negeri nih. Iya, tapi memang belinya dengan harga khusus. Itu dia makanya. Ya. Nah, itu berimplikasi, ya tujuannya kita tahu supaya harga listriknya tidak meningkat, tidak naik. Tapi untuk tidak naik, maka disubsidi dia. Disubsidi dengan bentuk kebijakan demo. Tapi ini yang Tapi kan itu harga pun tidak pernah kita analisis apakah biaya produksinya besar segitu kan. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Karena dari waktu ke waktu, walaupun ada kebijakan itu, biaya pokok produksi tenaga listrik itu terus naik sebenarnya. Iya, makanya. Iya. Jadi nggak menyelesaikan masalah juga, dan terus naik. Tapi implikasinya adalah energi terbarukan tidak berkembang. Iya. Karena di dalam setiap waktu ya, ketika membuat perencanaan ketenaga listrikan, kasarannya itu gini, PLN itu akan masukkan semua opsi. Ya, sesuai dengan keekonomian. Karena listrik itu kan pada dasarnya harus least cost. Ya, biaya termurah gitu kira-kira. Nah, itu dapatnya dari portofolio pembangkit energi lah. Nah, jadi ketika kemudian dimasukkan dengan parameter ekonomi yang disubsidi tadi, maka sudah pasti yang akan dikeluarkan itu kan jadi artificial cheap. Oke. Kira-kira hitungannya keluarnya murah lah, padahal nggak murah. Tapi karena dimasukkan parameter ekonomi yang disubsidi tadi, jadinya keluarnya murah. Akibatnya kalau saya yang mengeksekusi si perencanaan, saya akan lihat kan mana yang paling murah, batu bara paling murah. Yang lain ya udah nanti aja. Sesudah saya maksimalkan yang paling murah tadi. Belum lagi infrastruktur yang lain kita nggak sediain kan? Ya, jadi itulah kenapa. Jadi saya bilang tadi kenapa kita nggak berkembang energi terbarukan, gagal mencapai target tadi, karena kebijakan energi, kebijakan energi jangka panjang, kebijakan harga energi kita sangat pro batu bara. Jadi dulu itu bahkan ada peraturan ya, kalau energi terbarukan mau masuk, dia harus bersaing dengan harga batu bara, baru bisa diambil. Bayangkan. Padahal batu bara udah sedemikian lama disubsidi. Itu disubsidi, energi terbarukan harus bisa bersaing supaya bisa diambil. Karena buat pemerintah yang penting harga listrik murah. Ya, padahal kita tahu juga harga listrik itu bisa murah kalau portofolio pembangkit listriknya itu harusnya sebagian besar berasal dari energi yang OPEX-nya murah. Terus kan? Itu ada ya, OPEX murah itu hanya didapat dari pembangkit energi terbarukan, karena energi terbarukan itu kan kita tahu, misalnya gini, namanya infrastruktur itu ada CAPEX. Kita biaya bangun nih, saya mau bangun pembangkit listrik, di awal bawa biaya teknologinya lah, tanahnya itu kan CAPEX. Setelah jadi, ini kan harus dioperasikan. Pembangkit energi fosil, batu bara, minyak, gas, itu kan butuh bahan bakar. Nah, biaya bahan bakar ini yang disebut dengan OPEX. Jadi biasanya, dan biaya bahan bakar ini, kalau harganya mengikuti harga pasar, ya bisa tinggi, bisa rendah. Rata-rata lebih tinggi kalau kita lihat tren harga bahan bakar ya, energi fosil. Tapi kalau energi terbarukan, dia punya CAPEX bisa saja tinggi di awal. Tapi selanjutnya, dia rendah. Dia nggak butuh bahan bakar kan? Iya. Biaya produksi stabil, paling
yang dia butuhkan apa? Ya biaya operation Maintenance, and maintenance. apa. Ya. Dia butuh variable cost seperti yang lain, tapi nggak butuh biaya bahan bakar. Dan itu komponen yang paling besar di dalam operasi pembangkit listrik. Nah, oleh karena itu, kalau kita misalnya punya kapasitas pembangkit energi terbarukan yang lebih besar, biaya OPEX-nya kan semakin turun. Ya. Jadi, dengan ini maka harga produksi energi, dalam hal ini tenaga listrik ya, karena ilustrasinya dengan tenaga listrik. Tenaga listrik itu akan lebih murah, karena OPEX-nya turun dari waktu ke waktu. Tapi kalau kita punya pembangkit energi terbarukan, ya sampai usia ekonominya habis. Kalau sekarang kita punya pembangkit fosil, misalnya batu bara, yang lifetime-nya 30-40 tahun, kan selama 30-40 tahun itu dia bakar batu bara. Iya. Itu yang tidak masuk hitungan. Iya, kalau sekarang pakai pembangkit listrik tenaga diesel, ya, dengan harga minyak kayak sekarang, itu biaya produksi tenaga listrik itu per kWh bisa naik 3 kali lipat. Itu karena sekarang ya dengan harga marine fuel oil ya, salah satu jenis solar yang dipakai untuk pembangkit listrik tenaga diesel, itu biaya pembangkitan tenaga listrik yang pakai diesel udah naik 2-3 kali lipat. Itu artinya apa? Kan biaya produksi tenaga listrik lebih tinggi. Ya. Subsidi pemerintah lebih besar. Karena itu disubsidi. Dan itu pajak kita juga yang ke sana. Iya, betul. Iya. Jadi, andai kata kalau memang batu baranya nggak disubsidi, mungkin hari ini produksi tenaga listrik juga udah mahal sekali. Kita bisa lihat sebagai ilustrasi, lihatlah harga BBM yang tidak disubsidi di pompa bensin. Nah, itu yang dia 20 ribuan sekarang. Kita bisa lihat kalau produk Pertamina itu Pertamina Dex yang solar ya. Harganya kemarin kan tuh 24.000, 25.000. Bahkan kalau kita lihat harga solar di BBM di SPBU swasta 30.000 per liter. Kita bisa bayangkan. Dulu hanya 13-14.000. Sekarang 30.000. Bayangin kalau kita punya mobil diesel. Itu biaya bahan bakar naik 2 kali lipat lah. Ya, yang BBM yang Pertamax Turbo misalnya, itu kan berapa? 18.000 atau 19.000? Turbo 18.000. Ya, kan gitu kan. Nah, kita bisa bayangkan kenaikannya cukup tinggi. Nah, ini sebagai ilustrasi. Jadi kalau hari ini kalau listrik itu biayanya tidak membengkak, itu karena ada kebijakan subsidi. Artinya uang kita yang lain, APBN kita dipakai untuk itu. Dan itu sampai berapa lama ini bisa nggak jebol ini? Ya, ini yang jadi masalah. Kalau ini agak mendalam. Saya coba kalau kita lihat analisis ya, subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Contohnya aja nih, angka 2024 untuk listrik ya. Di tahun 2024, kita tahu 2024 itu pemerintah nggak naikkan tarif listrik. Dan banyak banget pada saat itu berbagai program-program misalnya listrik, ada listrik gratis kah, ada diskon tarif listrik ya untuk kelompok masyarakat tertentu kan ada tuh diskon tarif listrik rame itu 2025 juga ada. Itu 2024 data dari laporan PLN ya dan Kementerian Keuangan menunjukkan subsidinya 80 triliun. Tapi ada kompensasi 100 triliun. Maksudnya gimana tuh? Subsidi itu sesuatu yang udah diputuskan di APBN. Itu sebenarnya subsidi itu adalah berasal dari tarif listrik yang tidak sesuai dengan keekonomian. Jadi kita tahu bahwa pemerintah memberikan subsidi bagi rumah tangga miskin. Di listrik, rumah tangga miskin itu 450 VA dan 900 VA. Yang miskin, itu dikategorikan miskin. Apakah dia miskin atau enggak ya, kira-kira begitulah, tapi definisinya begitu. Mereka membayar tarif listrik yang jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya produksi yang sebenarnya. Berapa sih biaya pokok produksi tenaga listriknya? Ya mungkin sekitar 1.500, 2024 mungkin sekitar 1.500, 1.600 rupiah per kWh. Jadi ketika kelompok 450 VA itu hanya bayar 415 rupiah per kWh,
berarti selisih antara biaya pokok produksi dengan tarif yang dibayarkan itu yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, ini tinggal dikalikan berapa KWH lah. Ya, untuk rumah Itulah yang 80 pokok triliun ini. tadi. 900 juga. Nah, totalnya itu 80 triliun. Nah, tapi pada dasarnya biaya produksi tenaga listrik itu kan 1.600. 1.500, 1.600. Sekarang udah lebih tinggi daripada itu. Jadi harusnya tarif 2024, hitung-hitungan saya tuh ya, itu mungkin kita harus bayar tarif listrik itu sewajarnya Rp2.000 per kWh. Tapi kan kita nggak bayar Rp2.000 per kWh. Bayarnya 1.600. Kita bayarnya tarif yang tertinggi pada saat itu kalau nggak salah 1.700. Iya. Ya kan, untuk yang golongan 3.300 ke atas itu. Karena pemerintah nggak mau menyesuaikan tarif yang lain. Nah, tapi kan biayanya ya Siapa yang bayar? tetap 1.600. Nah, itulah karena biaya produksi itu tidak bisa dikembalikan dari pendapatan PLN dari menjual listrik, makanya pemerintah memberikan kompensasi 100 triliun, lebih gede daripada subsidinya. Subsidi. Jadi kita bisa bayangkan, kalau tadi saya bilang batu baranya udah disubsidi, gasnya udah disubsidi, karena beli gas juga dengan harga tertentu, ya, tarifnya pun disubsidi. Total berapa triliun itu? Ya, 2024 180 triliun kompensasi dan subsidi. 2025 kayaknya kompensasinya bakal lebih tinggi karena 2025 kemarin kan banyak program-program, yaitu program-program populis, diskon berapa bulan gitu. Nah kalau misalnya gini Pak, Bung Fabi, kalau sekarang kan jelas ini kita meneruskan yang seperti ini hanya bom waktu kan. Betul. Sementara tadi ada persoalan konflik kepentingan lah kalau kita sebutnya biasanya gitu, bahwa para pembuat kebijakan kita itu dalam lingkaran atau dalam circle-nya para pedagang atau pemilik atau petambang batu bara gitu. Nah, salah satu kalau saya mau narik ke ekspor batu bara nih. Dan batu bara kita ini saat ini ada di hampir 60-70% itu kan diekspor tuh. 80% diekspor. Naik turun langkahnya kan. Dan ekspor ini apakah kemudian juga, kalau sekarang kan pemerintah mau bikin badan ekspor. Iya. Entahlah itu DSI. dan antara something, dan antara sumber daya gitu ya. Nah, tapi kan ini saya ngelihatnya adalah batu bara, energi. Ini mestinya tidak bisa dengan hitung-hitungan komoditas biasa gitu kan. Kalau misalnya kita biarkan diekspor, maka dan suatu titik kita nggak tahu nih sampai berapa lama kira-kira batu bara kita ini ada gitu. Iya. Ada pernah nggak menghitung berapa lama kira-kira dengan apalagi kita belum ngomong ini yang captive. Iya. PLTU. Ya. Kalau melihat data sumber daya batu bara ya. Jadi sebenarnya tadi katakan kita kan punya batu bara yang kalori tinggi itu sedikit sekali. Iya. Yaitu biasa dipakai untuk metallurgical coal biasanya ya, buat industri baja gitu ya. Besi baja. Kemudian yang kalori menengah. Kalori menengah itu kalau saya nggak salah itu mungkin hanya 30% dari total cadangan itu. Dan kalau ini yang terus dipakai, maka kalau menengah tuh ya dia di range-nya 5.100, 5.700 kilokalori lah, gitu kira-kira ya kalau menengah. Ini jumlahnya nggak banyak dan semakin menipis, karena justru yang banyak diekspornya yang di sini. Iya. Karena kontrak-kontrak karya yang awal tuh ngambil yang ini semua, gitu karena profitable. Dan memang karena gini, pembangkit listrik tenaga batu bara itu kan didesain untuk membakar batu bara dengan kalori tertentu gitu. Dengan secara supaya optimal gitu konsepnya begitu. Iya. Nah, ini yang banyak diekspor. Jadi ini kalau pernah ada laporan kalau saya nggak salah dari yang dikeluarkan oleh APBI ya. Bersama dengan Pricewaterhouse kalau nggak salah 2021. Saya
kira-kira sekitar segitu. Itu bilang bahwa kalau ini terus diekstraksi, nggak ada pengendalian, maka kita mungkin sebelum 2040 itu udah habis cadangan batu bara ini. Nah, sementara kita punya banyak batu bara kalori rendah. 4.200 ke bawah, 3.000 yang gambut-gambut itu juga 3.000-an kan. Itu masih besar sekali. Bahkan ratusan tahun. Nah, tapi ini ya kalorinya lebih rendah, banyak airnya, dan Lebih mahal, lebih boros, ya lebih berbahaya. tidak bisa diekspor. Iya. Ya kita gimana mau ekspor kalau satu komoditas katakanlah 30-40% kandungannya air. Ya dinaikin ke truk, dia jalan aja habis. ya. Begitu ditimbang Udah tinggal dikit. Udah tinggal 60% beratnya kan, boncos ya. Nah, ya kayak gitu-gitu. Jadi memang ada kebutuhan untuk membatasi ekspor batu bara. Nah, tapi kebutuhan kalau dilihat dalam urgensi, mana yang lebih penting? Apakah kita menyetop ekspor dan itu dipakai dalam negeri aja lah kira-kira ya? Atau kita tetap ekspor karena ada kebutuhan kan untuk penerimaan negara. Oke. Dan kita harus lihat dalam konteks batu bara ini lebih kompleks sebenarnya. Karena ada dana bagi hasil dengan pemerintah daerah, daerah penghasil batu bara. Nah, di banyak kasus yang kita temukan di ISR, peran dari penerimaan daerah dari dana bagi hasil tadi terhadap APBD Setempat itu ya cukup signifikan. besar, signifikan. Jadi secara umum misalnya ya, kita ambil contoh di Kalimantan Timur itu 40%. Kalimantan Tengah 30-an%, Sumatera Selatan 15%. Tapi kalau kita turun ke kabupaten, kota, itu ada yang 70%, ada yang 60%. Jadi memang ini bukan hal yang sederhana sih. Oke. Begitu produksi batu bara dan tadi yang sebagian besar ekspor ya, 70-75% sampai 80%-nya itu ekspor, dikurangi, ada implikasi ke Ekonomi setempat. ekonomi di daerah penghasil batu bara. Ada itu hampir berapa? 200-an kabupaten kota se-Indonesia. Mungkin. Kita bisa bayangkan kan. Kabupaten penghasil batu bara ya. Sepertiga berarti. Totalnya, iya. Kan cukup banyak nih. Itu yang sampai hari ini belum ada solusi. Jadi memang itu tadi kembali ke dalam konteks transisi energi. Jadi sebenarnya kita transisi energi itu bukan hanya dalam pandangan kami di ISR ya. Bukan hanya soal mengganti energinya. Yes. Tapi bagaimana mengatasi dampak sosial ekonomi kemasyarakatan yang timbul akibat proses transisi tadi. Ini. Dalam Indonesia kita bicara batu bara khususnya. Karena ini implikasinya luas terhadap ekonomi daerah. Dan juga kalau mau dilihat, daerah-daerah penghasil batu bara, aktivitas ekonominya sangat dipengaruhi oleh aktivitas pertambangan ini. Batu bara ya. Begitu produksi batu bara turun atau harga batu bara turun, itu kita bisa lihat penjualan motor turun, penjualan mobil turun, tingkat konsumsi melandai kayak gitu loh. Sekarang dialami juga di daerah-daerah penghasil mineral, nikel misalnya kita lihat. Nikel banyak. Udah mulai kelihatan kan? Nanti ketika penerimaan batu bara, penerimaan nikel turun, nah terjadi tuh mulai perlambatan pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan naik, pengangguran naik. Kalau di batu bara kan kita belum melihat ada PLTU tutup. Tapi kalau di nikel sekarang sudah ada tuh. Belum, ya. Udah Karena ada sebagian besar kan kita ekspor Iya. untuk yang nikel itu ya. Jadi tapi kita sudah melihat kan ada over capacity di nikel processing ya. Yang mau saya bilang adalah bahwa sekarang ini udah banyak, tidak sedikit sekarang smelter nikel yang Smelter bangkrut. yang bangkrut, ya betul. Jadi paling nggak saya udah tahu 5 lah misalnya di Sulawesi yang bangkrut saat ini. Nah itu dampak-dampak yang tidak terhitung dari awal kan. Ya, jadi ini karena berbeda dengan nikel, batu baranya tuh masih banyak. Ya, jadi pemerintah memang kalau kita lihat mulai tahun ini berusaha untuk membatasi produksi batu bara. Yang tahun lalu sampai 780 juta ton kalau nggak salah. Tahun ini kan mau dibatasi di 600 juta ton.
mungkin bagus, tetapi karena ya kebijakannya itu ditetapkan yang mendadak, banyak orang panik. Panik kenapa? Ini bisa dipahami juga sih. Kalau kita lihat dari pengusaha batubara, kan dulu izin produksi itu diberikan untuk waktu tertentu. Jadi ketika diberikan izin, ya namanya pengusaha kan dia, gimana saya bisa memproduksi sebesar-besarnya sesuai dengan kuota saya gitu kan, dengan izinnya. Kan mereka harus investasi. Investasi alat berat lah, orang lah, bangun jalan lah gitu kan kira-kira ya. Bukan bisnis yang kecil ini. Bukan bisnis yang kecil ini nilai. Nah tiba-tiba pemerintah batasi gitu kan. Ya mereka yang udah utang-utang bank beli eskavator, beli truk atau nyewa truk kan pusing kepalanya. Nah jadi itu kenapa transisi energi itu harus direncanakan karena baik, ya. menghindari kerugian ekonomi gitu. Kerugian ekonomi akan terjadi tapi bisa diminimalisir kalau ada perencanaan yang lebih baik. Nah ini yang di Indonesia kurang diperhatikan gitu. Tapi kan misalnya gini, kita pernah mendiskusikan misalnya gitu soal pensiun dini. Ya. Itu jalan nggak? Atau itu bukan bagian dari perencanaan? Ada wacana pada saat itu untuk melakukan pensiun dini PLT. Tapi sekarang nggak dilaksanakan juga ya? Ya, itu di awal bahkan ketika kita membahas Just Energy Transition Partnership ya, yang dimulai tahun 2022 sebenarnya dengan ketika G20 kemudian disusun ada Comprehensive Investment Policy Plan tahun 2023, ada rencana di situ mempensiunkan 5 gigawatt PLTU. Kemudian ada tadinya rencana untuk 5 giga itu paling berarti totalnya. berapa PLTU itu? Ya tergantung, ada yang unitnya 400 mega, ada yang 600 mega, gitu. Tapi kira-kira bulk figure-nya gitulah. Ya, oke. Nah, ada kan rencana untuk menguji coba. Ini semua rencana ya? Ya, semua masih dalam rencana. PLTU Cirebon, ya 600 mega kalau saya nggak salah, itu mau dipensiunkan dini. Jadi harusnya Cirebon itu dimajukan 7 tahun lebih awal dari pensiun alaminya. Pensiun alaminya. Nah, itu kalau dari 2042 pindah ke 2035. Nah, ini kan utang ini dulu kan? ini ya dulu ini punya swasta nih. Oke. Ini bukan punya PLN, ini punyanya swasta. Jadi Jadi pemerintah hanya menjamin saja saat itu ya? pemerintah ya kita nggak tahu apakah memberikan jaminan atau enggak. Tapi yang jelas ini kan ada kontrak dengan PLN selama 30 tahun. Harusnya pensiun 2042 dimajukan ke 2035. Nah, dalam perjalanannya ada negosiasi-negosiasi untuk karena dia mau dipensiunkan dini kan berarti ada pendapatan yang hilang. Dibicarakanlah berapa besar nilai pendapatan yang hilang, kompensasi dan lain-lain sehingga keluar angka kompensasi yang harus diberikan. Itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga nih kalau saya mau menghilangkan 600 megawatt di tahun 2035, berarti kan harus ada pembangkit dengan kapasitas yang sama. Menggantikan itu minimal sih. sama kan? Iya, karena minimal sama ya. Karena kalau nggak ada kan bisa kurang listrik kita. Nah, itu kan berarti harus dihitung kebutuhan pembangkit energi terbarukan yang akan menggantikan itu dan berapa biaya investasinya. Nah, dalam perjalanan 2-3 tahun ngitung-ngitung itu ternyata ya dihitung-hitung biayanya besar sekali untuk kompensasi dan membangun infrastruktur listrikan baru yang berbasis energi terbarukan. Ya ketika dilihat, nah siapa yang mau bayar nih? Nah dalam perjalanannya nggak ada yang mau bayar gitu. Yang tadinya semangat bilang mau bayar ternyata nggak mau bayar gitu kan. Terutama Amerika Serikat kalau nggak salah. Ya Amerika Serikat mundur dari JETP di era Donald Trump. Ya, tapi memang sejak awal ya beberapa pemerintah itu ya IPG memang nggak terlalu tertarik mendanai untuk pensiun dini PLTU. Memang itu diusulkan oleh Indonesia. Ya karena mau diuji coba kan konsep itu. Dalam perjalanannya karena nggak ada duit akhirnya batal. Nah itu membuat pelajaran yang berharga sih. Bahwa memang ternyata mengakhiri sebuah aset yang punya nilai ekonomi tinggi itu lebih awal daripada usia ekonominya itu tidak mudah. Tidak mudah ya. Tapi pelajaran yang lain kan berarti kita tahu kalau itu mahal dan sulit,
maka dari awal jangan dibangun dong. Ya, Gitu ya, loh. ya, ya. Ya, Tapi kan kita malah nambah-nambah ini. sebenarnya sejak 2022 sudah ada aturan PLN nggak boleh bangun PLTU baru selain yang sudah kontrak. Oke. Gitu. Dan sehingga masih ada. Tapi itu sebenarnya Karena sudah sudah kontrak. terkontrak. Karena kalau kontrak itu ya nggak bisa kita Harus batalkan dihargai. sepihak. Harus dijalankan gitu loh. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk PLN ya, tapi kan pemerintah masih memberikan kesempatan PLTU captive power ya yang ada di smelter, kawasan industri itu masih boleh dibangun dengan alasan untuk mendukung industri dan pembangunan ekonomi. Itu. Nah, ini kalau terus-terus dibangun kita menghitung sampai dengan 2030 atau 2032 tuh totalnya bisa jadi 30 giga tuh. PLTU-nya. Itu dari sementara mau memensiunkan 5 giga aja susahnya minta ampun. Jadi ya ini ya tantangannya yang kalau dilihat di lapangan. Tapi yang penting tuh sebenarnya ini harus direncanakan dan diantisipasi dampaknya. Karena yang berat tuh yang di sananya. Gimana kita Di bisa sana itu maksudnya di mana? mengkompensasi kerugian ekonomi jangka panjangnya itu loh. Yang sudah direncanakan itu. Iya. Kalau misalnya sekarang daerah penghasil batu bara nggak lagi memproduksi batu bara, gimana kita bisa menggantikan penerimaan daerahnya? Itu kan berarti dari sekarang harus dibangun alternatif ekonomi, gitu loh. Nah, kita belum lihat di dalam rencana-rencana yang ada sekarang sudah nggak menjawab permasalahan struktural tadi. Gitu loh. Apakah strategi MBG Koperasi Desa Merah Putih yang sekarang menjadi program andalan pemerintah bisa menjawab masalah itu atau tidak? Nggak ngerti mereka kayaknya masalah yang kita bicarakan. Nah, ini juga penting. Belum lagi urusan tenaga kerja. Tenaga kerja langsung ya jumlahnya nggak banyak, tapi yang tidak langsung kan banyak. Iya. Kalau orang yang biasa mengoperasikan misalnya tadi truk-truk yang bawa batu bara ya dari tambang ke tempat penampungan. Terus tiba-tiba nggak ngangkut batu bara. Di situ nggak ada aktivitas ekonomi lain. Terus dia mau kerja apa? Iya. Dan dia nggak cuma desa orang tuh. Iya, banyak. Iya. Rentetannya banyak tuh ekonominya. Iya, iya. Belum lagi yang harus dia tanggung ekonominya, Iya. keluarganya. Ini harus dipikirin sebenarnya. Nah, disinilah yang ya dalam pandangan kita di ISR, pemerintah tuh belum melihat ini gitu. Dan apalagi sekarang dengan urusan-urusan soal Kopdes, MBG lah. Kan Ini semakin hilang dari perhatian. Jawabannya makan bergizi gratis, gentengisasi, Ya. koperasi Saya sih sebenarnya kalau mau digabungkan mungkin solusi ini bisa jadi ya solusi untuk mengatasi tadi persoalan-persoalan. Tapi kan hanya mungkin dilakukan kalau kita mengidentifikasi masalahnya. Ya, itu yang tidak pernah kita lakukan bukan? Nah, itu mungkin nggak dilakukan. Gitu. Jadi ya siapapun mungkin pejabat pemerintah nih, ya baik itu dari Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kemendagri yang dengar ngopini ini, itu mungkin mulai bisa memikirkan itu. Harapan saya. Iya. Kita hanya bisa menyuarakan nih, Iya. ya mengungkap masalah. Tapi kan solusinya bukan kita yang bisa melakukan. Alternatifnya misalnya gini, Pak Bung Fabi. Kalau tadi kita udah membicarakan jebakan-jebakan dari energi fosil. Alternatif energi terbarukan itu apa yang dalam konteks Indonesia kalau menurut Bung Fabi? Indonesia Dengan skala begitu. Indonesia ini punya potensi energi terbarukan yang gede banget. Misal. Kita kalau menurut data pemerintah ya, kita punya hampir 3.700-3.800 gigawatt potensi energi terbarukan. Dari Yang paling besar nomor satu tuh surya, energi surya. Energi surya tuh ada di seluruh Indonesia. Menurut data Kementerian SDM itu mencapai 3.280 gigawatt lah gitu. Tapi kan membangunnya kan tidak sederhana gitu. Kita tidak siap dengan sesuatu yang baru gitu, bukan? Nanti saya kasih contoh. Oke. Ya, itu surya. Kedua, kita punya ya yang dibilang Indonesia paling besar seluruh dunia itu panas bumi. Ya, itu yang tidak ya. Panas bumi tapi punya persoalan sekarang dengan pengembangannya karena bikin konflik kan. Ya konfliknya ya. Konflik, tapi potensinya gede. Bahkan kami ini baru bulan Desember lalu meluncurkan sebuah laporan. Ternyata kalau kita menggunakan dengan teknologi terbaru dengan enhanced geothermal system ya,
untuk tapping potensi panas bumi. Nggak harus selalu panas bumi itu jadi listrik, karena bisa dipakai panasnya untuk proses industri misalnya. Ya. Tapi dari hasil kajian ISR yang kita terbitkan bulan Desember tahun lalu, itu potensi panas bumi Indonesia bisa mencapai 2.100 gigawatt, 2,1 terawatt. Jauh lebih tinggi dari 24 gigawatt yang data resmi pemerintah. Dan ini menurut tambahan itu berasal dari yang kita bilang unconventional geothermal. Gede tuh potensi. Bisa dikembangkan tanpa konflik, bisa. Bisa. Ya, diambil panasnya, bisa. Potensinya besar. Kita punya potensi yang gede itu biomasa. Indonesia ini negara tropis. Ya. Mulai dari limbah saja ada limbah biomasa. Coba kita punya sawit berapa juta hektar. Ya. Setiap panen sawit pasti ada limbahnya tuh. Ya, tandan kosong lah apa. Setiap berapa tahun sekali ada permajaan pohon sawit. Dari sawit aja tuh ada potensi biomasa yang besar. Belum lagi yang lain. Ada biomasa yang lain, misalnya kita nih produksi padi kan, Sekam. ya, sekam itu ada, ya. Kalau, Tapi kan emisi juga jadinya. ya kan kalau dipakai harusnya enggak dong, Oke. gitu loh. Tapi ini bisa diolah jadi energi, Ya, ya. gitu loh, bisa. Air, kita punya air tuh. potensi besar, ya. Angin kita punya, walaupun di kantong-kantong tertentu ada. Jadi kalau mau dibilang potensi energi terbarukan Indonesia tuh besar sekali, dan dari hitungan ISR, kalau kita memenuhi 100% energi terbarukan, energi kita, kebutuhan energi kita di tahun 2050, potensi energi terbarukan kita tuh cukup untuk memenuhi kebutuhan itu tanpa energi fosil. Ini dari hasil kajian kami. Dari sisi potensi ya. Dari sisi potensi bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang pertanyaannya gimana memanfaatkan itu? Oh iya. Kan sulit nih. Orang sering kali bertanya, oh gimana cara kita punya energi surya tapi nggak bisa dimanfaatkan? Sebenarnya bisa dimanfaatkan. Masalahnya nggak pernah dimanfaatkan, atau kalau mau dimanfaatkan dibuat sulit. Gitu. Jadi dirimu cenderung kayaknya yang kedua ini ya? Kalau, ya, jadi kalau sekarang, nah bagusnya pemerintah sekarang punya program baru nih, yang ambisius juga, 100 gigawatt PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, yang mau dibangun. Kalau ambisius dari pemerintah kok curiga nggak akan bisa dicapai ya? Nah, Pengalaman nih. Kalau kita mau melakukan transisi energi, mengurangi tadi energi fosil, ini jawabannya. Karena energi surya itu bisa dikembangkan dalam waktu singkat. Contohnya, banyak contoh. Yang paling dekat dengan kita lah, negara yang namanya Pakistan. Pakistan sekarang lagi. Pakistan itu 2021. Itu energi suryanya kecil banget. 2021 nih ya? Ya. 5 tahun sekarang? Ya. Pakistan tuh dalam waktu 3-4 tahun itu bisa menaikkan yang tadinya bauran energi suryanya kurang dari 1%, jadi sekarang 20% pasokan listriknya dari energi surya. 40 atau 50 gigawatt. Tapi kan Pakistan melakukan itu saat itu karena nggak ada pilihan kan? Karena Pakistan menghadapi kendala impor gas yang besar sekali. Iya. Dan listriknya karena itu padam. Dia harus impor gas setelah perang Ukraina, harga gasnya naik tinggi. Tapi itu, Pakistan tuh negara bisa melakukan 20% dalam waktu 4 tahun. Iya. Dan kita. Artinya, Vietnam tuh melakukan hal yang sama. Vietnam naik tinggi. Tapi 20%-nya 4 tahun itu berapa giga itu? Ya pokoknya 20% dari bauran listriknya sekarang dari energi surya gitu aja. Berapa giga? Kalau nggak salah 40-an giga atau berapa puluh giga, saya lupa. Oke, bisa dicek lah. Nggak jauh-jauh banget sama Indonesia sebenarnya. Artinya, kalau Indonesia mau melakukan itu bisa kok. Persoalannya. Apa yang membuat Pakistan bisa melakukan? Yang pertama, yang melakukan itu masyarakat. Masyarakat tuh udah capek listriknya mati dan mahal. Karena mereka kemudian beli aja tuh pembangkit listrik tenaga surya, PL modul surya dipasang di atas atapnya, udah pakai inverter, pakai ini, ada yang pakai baterai, udah nyala tuh listriknya. Tapi di kita dulu ada pernah kejadian juga bahwa di Jakarta mau dipasang malah dilarang. Ya, sekarang harusnya sudah tidak boleh, tapi dibatasi. Diatur dengan kuota kan. Sejak 2024 tuh pakai kuota. Jadi itu yang orang kali bilang dilarang, sebenarnya nggak dilarang, tapi ada kuotanya. Nah, ini yang bikin pertumbuhannya melambat.
Tapi saya mau bilang di Pakistan karena tidak ada larangan dan yang kedua dilakukan oleh masyarakat sendiri. Iya. Nggak pakai ngitung-ngitung berapa investor rate of enggak. Iya. Masyarakat bilang, oh listrik gua mahal. Butuh gua. Gue butuh listrik nyala, udahlah gimana caranya? Udah saya beli, bahkan impor. Mereka tuh impor modul surya dari Cina. Gua impor, gua pasang karena mudah sekali energi surya untuk PLTS itu. Saya pasang, beli udah bisa ngelihat tutorial di YouTube, bisa masang. Investasi di awal aja yang mahal kan. Ya, mereka buktinya langsung naik tinggi sekali 40 giga kalau saya nggak salah. Ya. Jadi satu tidak dilarang, kedua dilakukan oleh masyarakat. Dan yang ketiga apa? Harganya murah. Itu 3 faktor. Jadi kalau kita lihat, bisa nggak 100 gigawatt di Indonesia? Kalau 3 faktor tadi dimasukkan ke dalam rencana tadi, atau diintegrasikan dalam rencana bangun 100 gigawatt, itu ya mungkin kalau 3 tahun terlalu ambisius. Kan bisa juga. Tapi 5 gigawatt, 5 tahun kemungkinan bisa terjadi. Kalau lihat Bung, bisa juga kan setiap gedung-gedung baru diwajibkan misalnya. Oh iya, salah satunya seperti itu di beberapa negara misalnya diwajibkan, ya pasang itu gedung ada aturan di Eropa misalnya sekarang wajib ada bangunan gedung baru dia harus pasang, gitu. Itu juga penting. Nah yang lain juga yang pemerintah misalnya bisa karena sebenarnya gini peraturan. Tadi yang saya bilang Perpres 22 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional itu ada kewajiban itu. Bangunan gedung pemerintah minimum 30% luasan atapnya dipasang PLTS. Tapi nggak ada kejadian. Minimum 25% luasan atap rumah bangunan mewah atau rumah mewah wajib pasang PLTS. Nggak pernah harusnya diintegrasikan dengan izin mendirikan bangunan pada saat, tapi kan nggak pernah. Kalau kita melakukan itu, target 23% bisa tercapai. Tapi kan enggak. Dan nggak ada inspeksi kepada bangunan-bangunan. Dan itu sudah tertulis di peraturan loh. Nah, tapi yang ini 100 gigawatt, kalau kita mengintegrasikan itu bisa sebenarnya. Nah, ini tinggal bagaimana pemerintah membuat kebijakan, peraturan, dan enforcement-nya gitu. Jadi, transisi energi bisa terjadi. Dan ini kita bisa lihat juga di Eropa. Kalau tadi kan kita bilang Pakistan. Di Eropa, di Jerman, yang sekarang juga mulai melanda ke Amerika Serikat. Itu ada gerakan di Eropa sekarang namanya balcony solar. Orang pasang PLTS di balkon. Balkon rumah, balkon apartemen. Itu sama juga. Karena nggak harus izin, nggak dilarang, dan dia biasa pakai untuk pemakaian sendiri. Asalkan memenuhi standar. Udah berkembang sekarang di Jerman 10%, kalau nggak salah 10% rumah atau bangunan apartemen itu semua punya balkoni solar. Bisa lama bayangkan. Dan baru sekalipun. Dalam waktu 2 tahun. Wow. Revolusinya begitu. Jadi kalau orang tanya, mungkin nggak kita melakukan itu? Untuk solar bisa. Asalkan tadi, jangan dihambat, ya, dikerjakan oleh grassroots. Jadi jangan bilang, oh harus investasi skala besar. Udah, karena teknologi surya itu sangat sifatnya modular, harganya terus turun, dan mudah diakses. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga apa tadi? Mudah diakses. Teknologinya kan nggak sulit. Maksudnya sekarang barangnya ada. Kita beli di Tokopedia. Tutorial YouTube aja bisa. Iya, gampang dipasang. Kita pergi ke marketplace lah. Tokopedia lah, Shopee kan. Klik aja, cari, bisa beli. Nggak perlu harus nunggu lama-lama. Nah, tapi yang membuat sulit itu kan, oh ini kita harus masang, lapor dulu, minta izin, izinnya diberikan apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada pembatasan-pembatasan seperti itu, bisa berkembang energi surya. Jadi kita bisa punya revolusi energi surya di Indonesia. Itu yang harus kita dorong. Nah itulah. Nah tapi harus diingat manfaatnya, sehingga kami di IESR juga mendorong ya, jangan, supaya ada dampak ekonomi, ya jangan impor dong produknya. Kita bangun industrinya dong, supaya Indonesia komponen lokal ya. Lokal kita bisa menikmati juga dan bisa menciptakan lapangan kerja. Mungkin kalau produksinya udah skala besar, kita bisa ekspor. Jadi kalau sekarang kita ekspor batu bara, ke depan harusnya kita bisa ekspor energi surya. Teknologi energi bersih, ada energi surya dan energi yang lain gitu loh. Bisa ekspor listrik energi bersih ketimbang
kan kita ekspor batu bara, di sana dibakar jadi listrik kan. Iya. Lah ngapain? Kenapa Kak kita bangun pembangkit listriknya di sini, kita ekspor juga dapat Iya. devisa, nilai tambah lebih besar gitu loh. Kira-kira kan begitu. Iya, iya. Nah, ini semuanya Bung Timer perlu direncanakan dengan baik dan diintegrasikan. Gitu loh kira-kira. Kuncinya tadi perencanaannya ya. Dan komitmen untuk menuju ke sana. Jadi kalau nggak ada komitmennya susah gitu kira-kira. Dan ada kalimat apa penutup closing? Oh, ya saya berharap ya transisi energi di Indonesia ini jangan dihentikan aja dan kita terus ya kita bersama-sama mendorong lah transisi energi yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia. Makasih, Bung. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kami. Saya mau membawa ke arah yang provokatif. Kalau kita menunggu pemerintah yang saat ini bersenyawa dengan para pengusaha energi fosil, saya khawatir kita tidak akan mendapatkan transisi energi. Dan Bung Fabi tadi sudah membawa kita sebenarnya, revolusinya adalah kalau kita melakukan sendiri, kita sebagai rakyat, di rumah-rumah kita, di gedung-gedung di mana kita tinggal, kita dorong revolusi energi mulai dari rakyat. Dan itulah jalan kita menuju transisi energi, sehingga ke depan kita selain tidak ikut merusak iklim, tapi juga itu lebih menjawab kebutuhan kita untuk jangka panjang. Demikian diskusi perbincangan kami kali ini. Sampai ketemu pada ngopini berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bung Timer. Terima kasih, Bung.